Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi hasiba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyyi karim sayyidina Muhammad. Pembawa acara, saya ucapkan terima kasih waktunya. Anak-anak yatim tadi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin. Ya, berdoa agar kita dijauhkan dari Covid-19. Ya. Kita berharap 27 Agustus besok gubernur kita sudah melepas yaitu masa transisi. Ya Bu, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah ini Covid cepat pergi dari hubungan kehidupan manusia. Memang kalau kita membicarakan masalah Covid sulit. Artinya kenapa ini kekuasaan Allah. Kita tidak tahu makhluk ini datang di permukaan muka bumi. Wallahu alam apa dia dibentuk atau dia datang dengan sendirinya, itu kekuasaan Allah. Ya, mudah-mudahan Nya pada sehat ya. Sehat dapat membimbing anak-anaknya untuk menjadi anak yang berhasil. Amin ya rabbal alamin. Seluruhnya hadir tim Hadroh ya, mudah-mudahan terus berkembang menjadi generasi Islam. Saya tadi waktu baca Hadroh saya sedikit berlinang air mata. Saya lihat itu mukul bas 2 itu Pak Is orangnya kecil banget ya. Tapi luar biasa mukul Hadroh bas 2. Kita dapat hadiah dari Pak Haji Hamzah. Amin. Jadi hadirin sekalian rahimakumullah, saya bersyukur bisa bersilaturahim ke masjid ini. Walaupun dalam kondisi ya sekarang masih physical dan social distancing, kata orang sana, menjaga jarak ya. Tapi kalau menurut saya hal seperti ini bagian dari mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Ati Rasul wa ulil amri minkum. Berkat dari silaturahim pengurus masjid ke rumah saya bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara saya di tempat ini. Mudah-mudahan langkah saya membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin sekalian rahimakumullah, tema kita cukup sangat luar biasa. Dengan semangat hijrah kita perkuat ukhuwah antara sesama dengan saling berbagi. Wah, ini temanya luar biasa. Makanya pertama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya dari Gunung Purut alhamdulillah bisa bersilaturahim ke tempat ini. Artinya ini adalah bagian dari dakwah. Ya, saya kebetulan aktif di organisasi keislaman di Majelis Ulama, kebetulan di komisi dakwah. Tujuannya apa? Tujuannya mengantarkan manusia untuk berhasil di dalam hidupnya. Semua kita ingin berhasil, semua kita ingin sukses. Sukses di dunia, sukses di barzakh, sukses di akhirat. Amin. Tapi pertanyaannya, apakah kehidupan kita itu mengantarkan kita untuk sukses? Apakah keseharian kita itu mengantarkan kita untuk sukses di dunia, sukses di kubur, sukses di barzakh, dan sukses di akhirat? Makanya jawabannya adalah kita harus berkarya. Kita harus berkarya, berbuat, melangkah, beraktivitas. Itu tujuan dari Majelis Ulama Indonesia berbuat, DMI berbuat, semuanya berbuat. Tujuannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita berbuat. Kenapa? Karena malam ini sangat banyak keistimewaan. Terutama bulan ini adalah bulan Muharram. Tanggal berapanya? Hah? Tanggal 1. Sekarang Muharram tanggal 4. Ya, masuk ba'da asar tanggal 4 Muharram. Tanggal 10 Muharram bulan Asyura atau 10 Muharram. Kita ada sunnahnya untuk bersedekah kepada anak yatim, tapi didahului tadi, tidak masalah. Tetap kita bersedekah.
Jadi kalau malam hari ini kita memperingati hijrahnya Rasulullah SAW, itu perbuatan mulia dan ini kinerja. Ini artinya amal. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qulil malu fasayarallahu amalakum. Beramalah kamu hai manusia, karena amal kamu itu senantiasa dilihat oleh Allah. Dilihat oleh Allah, dilihat oleh malaikat Allah, dilihat oleh orang-orang yang beriman. Yang nanti kalau kita sudah selesai dari kehidupan kita di dunia ini, itu dilaporkan kepada kita. Kira-kira kita sukses atau enggak tergantung kita. Makanya alhamdulillah masjid ini mulai berkembang untuk terus memberdayakan masyarakat. Saya berbahagia bisa berbagi dalam posisi seperti ini. Hijrah, makna hijrah itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Hijrah itu dari satu tempat ke tempat lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ya kalau kata orang Betawi itu move, pindah. Kalau kata orang sebelah sana, dari yang buruk kepada yang baik itu pindah, hijrah. Dari yang baik kepada yang lebih baik itu hijrah. Dari kurang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Allah. Dari yang kurang berbakti kepada Allah, berbakti kepada Allah. Dari yang kurang dekat kepada Allah, menjadi dekat kepada Allah. Itu hijrah. Mudah-mudahan asbab kita memperingati Muharram ini kita hijrah ini, amin. Ibu-ibu yang kurang berbakti kepada suaminya, mudah-mudahan tambah berbakti, amin. Bapak-bapak yang selama ini kurang sayang sama bininya, jadi tambah sayang, amin. Mudah-mudahan anak-anak yang belum berbakti kepada bapak ibunya karena hijrah berbakti menjadi anak yang soleh dan soleh. Itu hijrah. Jadi hijrah itu sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita membicarakan hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah, itu luar biasa. Makanya ada di dalam Quran surat Yasin. Ini hikmah hijrah. Kenapa Nabi tidak dilihat oleh orang-orang kafir? Dari 7 kafilah punya dikumpulin oleh orang-orang kafir untuk membunuh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika orang kafir itu meeting, ketemu, bagaimana ini cara ngabisin Rasulullah SAW? Kumpul, mereka punya usul. Bagaimana kalau kita bunuh saja? Bagaimana kalau kita intimidasi dan lain sebagainya? Akhirnya mereka sepakat. Setiap kafilah menurunkan atau mengutus 1 orang al-gojo, jagoan-jagoannya untuk membunuh baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Rasulullah SAW diberikan keamanan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fagsaynahum fahum. Al-Quran surat Yasin ayat Al-Quran surat Yasin ayat 9, Allah berfirman, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fagsaynahum fahum la yubsirun. Orang kafir ketika baginda Rasul disuruh oleh malaikat Jibril untuk membaca ini, di dalam rumahnya ada orang kafir tidak melihat baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu orang kafir udah nungguin Nabi tuh. Kapan Nabi keluar, dia mau sergap Nabi, langsung mau dibunuhnya. Tapi Allah punya kuasa. Makanya besok yang muda-muda nih, kalau pas dilihat jalan itu ada polisi lagi razia, baca aja udah. Ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fagsaynahum fahum. Polisi nggak lihat itu. Coba aja ya. Gejik bumi 3 kali. Nggak lihat insya Allah. Kata polisi itu baca Yasin ayat 9 ya. Insya Allah. Ya, itu adalah amalan bagi Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Diambil itu pasir, dia semburkan dengan Sayyidina Abu Bakar. Orang-orang kafir tujuh al-gojonya nggak lihat itu. Nabi keluar dari rumahnya. Subhanallah. Melangkah bagi Rasul Nabi kita Muhammad SAW membawa kebenaran. Kenapa? Karena pada saat itu umat Islam betul-betul mengalami intimidasi.
mengalami persekusi kalau kata orang sekarang. Kalau kata orang Betawi diancam. Kalau kata orang Betawi diancam. Ibaratnya kita dari kampung kita mau diusir. Makanya Nabi diceritakan bagaimana Rasulullah untuk berhijrah. Setelah dia berusaha berhijrah ke Taif, akhirnya Rasulullah ditolak oleh masyarakat Taif. Akhirnya Rasulullah mendapatkan perintah untuk mengadakan hijrah ke Yasrib, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Singkat cerita, Rasulullah hijrah membawa kebenaran, membawa ajaran yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ditemani oleh sahabat beliau dan mertua beliau, yaitu Sayyidina Abu Bakar ibn Siddiq. Hijrah Rasulullah SAW, perjalanan panjang. Ada putri Rasulullahnya, ya, ada putri Rasulullah dan ada putri Abu Bakar yang nolongin Nabi. Namanya Asma binti Rasulullah, binti Abu Bakar. Asma ini saudara dengan Siti Aisyah. Asma ini ketika Rasulullah berada di Gua Tur, itu dia nganterin makanan. Nabi berdiam selama 3 malam, ya, untuk bersembunyi dari kejaran mereka-mereka yang kafir. Ini Asma, ya. Itu dikatakan bahwa Asma itu sangat sayang dengan Siti Aisyah. Ada yang mengatakan Asma itu kakaknya Siti Aisyah. Jadi ditolongin itu Asma. Ada juga penolong Rasulullah SAW. Telapak unta Rasulullah itu dihapusin, ya, dihapusin dari apa? Dari tanda-tanda Rasulullah naik ke atas bukit itu. Ini sejarah. Dan kita sekarang sedang melakukan sejarah. Satu hal yang sangat penting dari hijrah adalah kita harus hijrah. Hijrah ada 4 bagian. Ada hijrah yang ada namanya hijrah i'tiqadiyah, ada hijrah fikriyah, ada hijrah sulukiyah, ada hijrah furu'iyah. Artinya kita harus berhijrah. Yang paling mendasar adalah hijrah fikriyah, pola pikir. Nah, ini sekarang sedang bahaya ini. Banyak orang-orang yang pola pikirnya salah, Pak. Mudah-mudahan masjid ini sampai akhir hayat kita tetap berada di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita mengikuti paham-paham yang lain. Coba dia. Jangan sampai kita mengikuti aliran-aliran yang menyalahkan yang sudah ada. Masjid ini didirikan oleh kaum kita, oleh bapak kita. Tujuannya apa? Satu, untuk mendapatkan sesuatu ketika dia sudah selesai dari kehidupan ini. Jadi sekarang anak-anak bapak kita kerabat di sini semua melanjutkan perjuangan itu. Itu namanya hijrah. Hijrah berpindah. Berpindah dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Makanya sering, ya, Rasulullah pada saat baru hijrah itu disambut oleh masyarakat Yasrib, ya, dengan kalimat, ayo ikutin, ya, qala ghadru alaina min saniyatil wada wajaba syukur mada'alina ayyuhal mabusufina litabila Rasulullah hijrah, pindah dari mana? Pindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Makanya kita juga harus pindah ini. Kalau yang sudah baik kita tambahkan kebaikan kita. Kalau yang sudah taat kita tambahkan ketaatan kita. Dari yang belum taat, mari kita hijrah kepada ketaatan kita. Yang paling penting adalah hijrah fikriyah, hijrah secara pola pikir. Pola pikir kebersamaan, pola pikir mengungkapkan ajaran Allah, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah ke Yasrib, dia dirikan masjid, ya, namanya Masjid Quba. Kalau kita umrah, kita pasti ziarah ke Masjid Quba. Sebelum dia sampai ke kota Yasrib, yaitu Madinah Al-Munawwarah, sebelum mendirikan Masjid Nabawi. Nah, ini sejarah
Sejarah itu harus kita lanjutkan, karena kita tidak bisa lepas dari sejarah. Yang nanti kita bawa menghadap Allah itu sejarah kita, Pak. Sejarah kita. Yang kita tenteng menghadap Allah itu sejarah kita. Makanya saya sering ngomong, manusia itu tidak lepas dari 3S ketika kita membicarakan kematian. Yang pertama silaturahim, yang kedua sedekah, dan yang ketiga sejarah. Sejarah apa? Sesuatu yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita di dunia. Makanya mudah-mudahan sejarah kita baik semua ini, amin. Tidak perlu jadi orang-orang kaya, yang penting kita tercukupi, amin. Ya, Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah SAW, pernah dengar Rasulullah kata dia, orang yang nanti paling indah adalah orang sederhana. Kenapa? Karena orang di yaumil mahsyar, jilbab yang ibu pakai nanti akan menolong ibu di yaumil mahsyar. Nemenin menjadi bukti bahwa dulu saya berbuat kebajikan. Itulah hidup. Jadi jangan kita katakan sekarang ini benda mati. Sekarang memang benda mati, tapi nanti akan menolong kita di yaumil mahsyar. Subhanallah. Mengapa Imam Ibnu Hanbal dipenjara? Karena dia berkata bahwa Al-Quran itu nanti akan menjadi makhluk penolong manusia. Imam Ibnu Hanbal dipenjara oleh penguasa pada saat itu karena mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi makhluknya bukan di dimensi kehidupan dunia ini, tapi nanti Al-Quran nanti akan menolong kita ya. Semua yang akan kita raih sesuai dengan apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. In ahsantum li'an musikum. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah, masjid ini akan menjadi syiar. Ya, karena Muharram itu sangat dekat dengan syiar. Apa itu syiar? Syiar itu syuhur. Syuhur itu rasa. Rasa mengagungkan Allah. Coba kita, agama kita dihina, kita rasanya gimana, Pak? Marah nggak? Marah atau tidak agama kita dihina? Marah. Masing-masing ada koridornya. Maaf yang Nasrani, uruslah agama kalian dengan baik. Jangan ngurusin masalah kurban. Ada seorang muda tua ngomongin bahwa kurban itu tidak manusiawi. Hewan dipotongin. La haula wala quwata. Padahal masing-masing udah ada koridornya. Dia uruslah agamanya dengan baik, jamaahnya dengan baik, pengikutnya dengan baik. Kami akan mengurus umat Islam. Itu diatur karena saya anggota FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi sekarang ini kita sedang diadu domba, Pak. Diadu domba antara Islam dengan Islam. Hati-hati, terutama oleh orang yang ingin memanfaatkan keadaan. Ya, kalau kita terjadi chaos, persentuhan yang keras antara Islam dengan Islam, mereka akan mengambil keuntungan. Ya, makanya saya katakan di awal tadi, yang bahaya itu bukan handai, yang bahaya itu adalah yang seperti itu, gak berhenti itu. Secara politik, habis ini dirubah lagi, habis ini dirubah lagi. Ya, kemarin imam besar kita fotonya dibakar, betul. Padahal itu adalah melakukan sesuatu yang di luar konteks bernegara. Jadi kita itu perlu cerdas, ya. Jangan sampai kita tidak cerdas. Cerdas dalam bernegara, cerdas dalam berpolitik, dan cerdas dalam beragama. Ingat, aliran ajaran sekuler adalah ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya. Bahkan ada yang mengatakan jangan ngomongin politik di masjid. Ada yang begitu, ya kan? Kalau saya pikir, kapan kita melakukan pencerdasan umat kalau kita tidak boleh ngomongin politik? Akhirnya yang duduk di parlemen orang-orang yang jauh dari agama Allah. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya undang-undang yang muncul, undang-undang yang disahkan, undang-undang yang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, keberkahan akan muncul kalau kita ada aktivitas. Keberkahan akan datang kalau kita melakukan pendekatan diri kepada Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu dapat stressing malam ini dari saya. Amin. Ada pemahaman baru, ada motivasi baru, ada gairah baru. Gairah untuk menjadi manusia yang baik, gairah untuk menjadi muslim yang baik, gairah untuk menjadi penganut Islam yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kenapa, Pak? Kita ngobrol-ngobrol begini, insya Allah kita tidak disalahkan. Artinya kita saling mengingatkan. Fadzakir
fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mari kita saling mengingatkan dan saling berbagi. Mudah-mudahan semua yang sudah berbagi di majelis ini, sumbangan yang sedikit, yang sedang, yang banyak, semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin itu. Ya, saya yakin itu. Tidak ada amalia kita yang dilewatkan oleh Allah. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Duduk kita, nyender kita, berbalik kita, blonjor kita dilihat oleh malaikat Allah. Jadi mudah-mudahan saya juga dari Jurun Purun kemarin dapat pahala, amin. Memang pahala gak kelihatannya. Nanti kalau sudah masuk perjumatan baru kita lihat itu pahala. Benar. Coba ketemu malaikat di Jurun baru tahu, ya Allah, saya kenapa nyumbang 100.000. Kalau saya tahu pahalanya gede, saya nyumbang 1 juta. Betul. Kapan kita lihat kalau kita sudah dikurbankan, sudah disadarkan, baru kita lihat yang kemarin namanya gaib, pahala menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Kalau kita nyumbang 100.000, kita punya duit 200.000 aja, punya duit 500 juta, nyumbangnya 10.000, tidak masuk akal. Betul. Nah, jadi Rasulullah SAW sudah mencontohkan dengan hijrahnya. Mari kita hijrah, mari kita rayakan kemerdekaan Indonesia dengan sebaik-baiknya, menjadi masyarakat yang baik, menjadi warga negara yang baik. Artinya kita jaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Dengan ukhuwah Islamiyah ini yakin kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik pasti itu semata-mata dari Allah, yang kurang sempurna atas kehilapan dan kebodohan kami. Terakhir saya mengajak baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini si Covid ini cepat berlalu. Saya rasanya udah kangen banget sama mahasiswa saya. Ya, saya sudah kangen dengan siswa-siswa saya. Ngajar pakai virtual itu boros. Betul. Emak kan sekarang bingung ngatur kuota buat anaknya ya. Emak aja bingung apalagi guru. Satu hari dapat 3 pelajaran, berarti dia harus mengeluarkan kuota berapa? Betul. Jadi semua ini dibingungkan oleh Mr. Covid. Coba Jakarta Yahudi Pak. Sekarang jumlah siswa itu ada kurang lebih 20 juta. 20 juta kalau dia pakai kuota 10.000 saja, itu hampir 400 miliar. Satu hari itu yang untung. Satu hari untungnya segitu. Yang punya satelit siapa? Yahudi. Dulu kita punya satelit 1 dijual. Siapa yang jual? Saya dia ngomong. Ya, dijual. Punya satelit satu-satunya dari zaman Soeharto dijual. Sekarang coba kalau tidak dijual, wah luar biasa. Ya inilah negeri kita. Makanya negeri kita ini wallahu a'lam bishawab. Ya, apakah memang terlalu ingkar kepada Allah, atau terlalu tidak menikmati syukur kepada Allah? Ya, dolar aja ajaran-ajaran terus. Ya. Artinya kita tetap bahwa musibah itu pasti ada restu Allah. Tidak sahabat tertimpa musibah, bima kasabat aydina, wa aydon bima kasabat aydikum. Bisa karena sifat manusia, bisa karena sifat makhluk. Makanya tangan itu penting. Tangan ini penting. Ya, masjid ini penting. Masjid ini tempat sinar Allah, tempat mengagungkan agama Allah. Coba kita main ke Turki. Sayyid Erdogan, dulunya itu masjid tempat orang Islam, akhirnya dikuasai oleh Kemal Atatürk, dijadikan yang namanya museum. Kemarin Jumat beberapa hari lalu dijadikan masjid kembali. Syiar. Amin ya rabbal. Makanya pemimpin itu penting. Itu di masjid Ismail Marzuki, Aman Ismail Marzuki, ada masjid namanya Masjid Amir Hamzah. Itu dulu zaman presiden sebelum Pak Anies, itu diratai dengan tanah. Diratai dengan tanah tanpa sebab. Katanya bangunannya sudah tidak mendukung. Diratai tanah. Siapa yang sebelum Anies? Allah. Diratakan dengan tanah. Tapi alhamdulillah berkat kepemimpinan abang kita, ya, masjid itu dibangun kembali dan saya dari Majelis Ulama ikut menyaksikan peresmian oleh Ketua Majelis Ulama DKI Jakarta Bapak Kiai Haji Munahar Mukhtar. Sekarang berdiri lagi. Ini pemimpin. Jadi makanya dari pemimpin yang baik-baik, terutama yang seakidah dengan kita, amin. Yang sejalan dengan kita. Kenapa? Karena itu nanti akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya luar biasa. Jadi panjang lebar kita ngomong,
Intinya adalah mari kita lahirkan semangat beragama kita, semangat mengaktualisasikan ajaran Rasulullah. Insya Allah 1442 Hijriah hidup kita lebih baik. Amin. Baik dalam pandangan agama maupun pandangan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal barakah jamaatina fi hadzal masjid, jamaatina fi akhir masjid, wa sulhihim wa furuhihim an Allah yatabashsharu bi rahmah wa yuridu darajatihim bil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi punya janji yang megang bas dulu ya satu. Ayo sini. Fauzan, sini Fauzan. Yang megang bas dulu satu yang kecil. Yang kecil yang paling kecil. Wakilin aja Fauzan teman saya. Enggak apa-apa. Ini udah malam. Ya. Ya. Saya mau tanya Bapak siapa nih? Namanya Kami Haya. Mudah-mudahan Haya. Haya. Ya. Oh ya, amin ya robbal alamin. Ya, baik tempat. Kadang-kadang ada Mbak, anak sama bapak nggak kenal. Iya, karena kenapa? Emaknya manggilnya bapaknya babalu. Bapaknya manggil emaknya malu. Akhirnya anak nggak kenal bapaknya siapa. Nah, jadi dia kenal loh. Andre sama Mihaya. Mudah-mudahan dia nanti sore rajin berhadroh, karena itu adalah tradisionalis Islam. Demikian ya, mudah-mudahan ada baiknya. Yang baik pasti dari Allah, yang buruk karena kehilangan saya. Terima kasih atas silaturahim ini. Semua kita munajat kepada Allah agar kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berjuang kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.